di Camilla Talk Show. Oke, pada kesempatan ini aku mau bincang-bincang berfaedah tentang konseling di dunia industri. Nah, tentunya aku gak sendiri nih, aku udah ditemenin sama narasumber yang luar biasa. Di sini ada Kak Erna. Halo Kak Erna. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Ini aku enaknya manggil kakak, mbak atau teteh nih? Teteh, baiknya apa aja? Oke, karena kita di Bandung. Teteh ya? Iya, aku panggil teteh aja ya. Oke, viewers, sedikit info ini bahwa Kak Erna ini merupakan seorang HRD atau Human Resource Development di kantor Relawan Nusantara yang bertepatan di Jalan Salemba Timur nomor 1, Buah Batu, Bandung. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulik tentang HRD, bagaimana sih peran atau tugas HRD di kantor ini, emang seberapa urgent gitu ada HRD di sini. Check it out. Oke, jadi gini kan ya Bek, di dunia yang berkembang begitu pesat, tentunya perkembangan manusia, perkembangan zaman yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat perubahan yang semakin signifikan pada manusia, apalagi di industri perkantoran yang tentunya sangat membutuhkan peran konseling untuk para karyawan, untuk memanage manusia-manusia atau karyawan di kantor tersebut. Nah, menurut pandangan Teteh selaku HRD, apa sih peran Teteh dalam menopang atau mendukung karir karyawan di kantor ini? Ya, kalau tadi ya, awalnya dari pentingnya HRD sendiri, khususnya untuk SDM sendiri mungkin ya. Jadi kalau khususnya di kami di Relawan Nusantara ini, kita itu sebetulnya memang unik ya gitu. Jadi unik itu kenapa gitu, karena memang ya itu jadi berbeda gitu. Kita jam kerjanya bisa jadi 24 jam kerja itu tuh full non-stop kerja semuanya gitu ya. Jadi baru bisa istirahat mungkin dari esok harinya, jadi nggak ada ceritanya 8 jam kerja. Jadi kadang-kadang seperti itu pada kondisi tertentu, seperti kondisi kebencanaan gitu, insidental seperti proyek-proyek yang permintaan luar biasa seperti Sangkuriang yang harus segera selesai gitu ya. Nah itu kan luar biasa, yang mungkin karena hubungannya juga para SDM kita semuanya sebagian besar sudah menikah, juga pasti mereka punya keluarganya di rumah gitu ya. Jadi memang pasti ada keluhan-keluhan, bukan hanya dari diri mereka sendiri gitu ya, tapi juga ada dari para pasangannya gitu ya. Kami KRN gitu ya, khususnya saya sebagai HR, kayak menjembatani itu dengan membuat tambahan-tambahan agenda aktivitas gitu, seperti apa ya, seperti agenda bersama keluarga gitu ya, makan bersama, atau kadang-kadang kita suka ritual bersama dengan keluarga gitu, seperti itu ya. Walaupun nggak sering-sering gitu ya, minimal setahun sekali itu bersama keluarga, family gathering kayak gitu. Kalau agenda-agenda seperti kita makan bersama satu kantor gitu ya, walaupun kita jarang sekali kumpul gitu ya, selama 1 tahun mungkin kita bisa kehitung jari full tim di kantor itu mungkin bisa jadi kurang dari 10 lah ya gitu, kita bisa full tim banget di kantor, karena seringnya memang pergi aktivitas kebencanaan lah, aktivitas project lah, aktivitas itulah, dan tentunya pasti berefek juga kepada keluarganya sering tinggalkan gitu ya, seperti itu. Jadi kami menyediakan juga gitu ya, agar tidak jenuh di saat pekerjaan juga, seperti ya di dalam kantor tuh kita menyediakan arena olahraga gitu ya, ringan seperti itu. Dan saat kita bertemu bersama dengan tim juga, kita tidak hanya dengan membicarakan pekerjaan kantor, karena luar biasa ya, karena kita itu under pressure banget kalau udah ada di kebencanaan gitu ya. Kalau kita melihat dari fundraising juga sama gitu ya, semua orang juga pasti kalau dengan kata fundraising atau networking pasti berkalah duluan dengan target-targetnya. Tapi ya itu gitu, kita meminimalisir hal-hal psikologis hal itu ya dengan apa? Dengan saat kita bertemu ya ringan-ringan gitu, kita sering makan-makan bareng gitu, kalau ngumpul bareng gitu, dengan ya makan-makan kecil, olahraga bareng gitu ya, seperti itu. Dan kita juga tentunya Pak tadi gitu, kembali lagi saat kita, karena di sini sebagian besar adalah laki-laki SDM-nya, kita juga perlu bujukan juga lewat pasangannya gitu ya. Jadi kita juga mengakomodir pasangannya gitu ya, selain di aktivitas pegawainya gitu. Jadi pasangannya itu kita
aktifkan juga di agenda-agenda sosial juga di kami gitu, seperti itu. Dan kita juga kadang-kadang ngirimin hadiah-hadiah kecil gitu kalau tidak ada makanan atau kumpul-kumpul yang bisa kita kumpulkan bersama satu tim, biasanya kita kirimkan gitu ya, apa ya, seperti suplemen keluarga gitu ya, untuk di keluarganya gitu, sebagai support, tanda supportnya kita kepada semua SDM agar mereka dengan kelelahannya yang memang luar biasa full time gitu, kadang-kadang mereka nggak pulang 3 bulan baru ketemu keluarganya gitu ya. Seperti kemarin aktivitas kebencanaan seperti terakhir di Pasaman gitu ya, di Lumajang gitu. Dan mereka diberikan support gitu, suplemen lah keluarganya gitu ya, dan kita sering sapa-sapa juga. Jadi HR-nya tuh sebenarnya kita supportnya bukan hanya ke SDM-nya, tapi support juga ke pasangannya, sering tanya bagaimana kabarnya, gimana, luar biasa para istri-istri tangguh gitu ya, luar biasa. Nah selain itu juga kita aktivasi juga gitu, kalau memang kurang ada yang berkenan misalkan dengan kesendiriannya, kita bisa support juga gitu ya, luar biasa. Jadi kan mereka para SDM kita itu walaupun mereka lagi under pressure di luar, misalkan dalam aktivitas kebencanaan, tanggap seperti itu gitu ya, atau lagi project yang harus segera selesai, kita langsung support gitu ya, para pasangannya, biar mereka juga tenang gitu ya saat meninggalkan gitu, seperti itu. Karena saat udah berumah tangga mungkin ya, karena kebanyakan berumah tangga, ya seperti itu, kita supportnya pasangannya. Dan gitu ya, spesialnya di kami ke Relawan Nusantara tuh memang bukan supportnya di ke SDM ini aja. Jadi kalau belum nikah tuh kita memang selalu kontrol terus sampai dapat CV dan taruh dan menikah gitu ya, seperti itu. Biasa biar bahagia gitu ya, karena kebahagiaan penting gitu ya, untuk mensupport terus pekerjaan semakin lebih gitu. Masya Allah ya, setelah tadi kita dengar yang begitu panjang lebar banget, sebenarnya ada satu hal yang mau aku tanya lagi tentang apa ya, pengelolaan SDM ini. Menurut pengamatan ini, tadi melakukan program seperti ini, telah makan bareng, bahkan tidak hanya mengurus di internal kantor saja ya, tadi mengurus kayak sampai keluar keluarga dari pasangan-pasangannya. Seberapa efektif sih hal yang telah yang udah diprogramkan itu untuk keberlangsungan karyawan di sini? Ya, kalau sampai sekarang sih alhamdulillah ya, memang kemarin juga memang awalnya pas awal-awal kita belum melakukan sistem yang tadi gitu ya, kita belum ada fokus ke pasangannya gitu ya, jadi atau kita belum perhatikan ke keluarganya gitu, sampai ada awalnya itu statement, loh kita juga pasangannya loh gitu ya, butuh diperhatikan, kita kan yang support, kayak luar biasa. Jadi kalau tadi kita berbicara penting, dan setelah sekarang udah berjalan 2 atau 3 tahun udah seperti ini, mereka jadi supportnya luar biasa. Sedangkan tadi gitu ya, ada seperti agenda kajian yang akhwat yang memang itu support oleh para pasangannya, mereka bahkan luar biasa, bukan hanya mereka support, tapi mereka juga bukan hanya support tenaga pikiran aja, tapi mereka bahkan support ngasih door prize juga gitu, luar biasa dengan keikhlasannya gitu ya. Jadi luar biasa, jadi supportnya tuh bahkan bukan hanya mereka membuat bahagia dan tenang para pasangannya atau SDM KRN ya, khususnya kami Relawan Nusantara, tapi mereka juga malah memberikan banyak lebih gitu, feedback yang luar biasa gitu buat kita. Dan kalau untuk SDM sendiri ya, pasti kita sama lah ya gitu ya, dengan entitas-entitas yang lain yang ada di beberapa swasta lain gitu ya, perusahaan swasta lain. Jadi selain salary juga ada bonus juga ada gitu, kalau THR juga ada, jadi sama lah ya insya Allah. Dan walaupun memang insya Allah gitu ya, kalau di kami gitu ya, berpikirnya bukan hanya untuk dirinya saja sih. Memang saat kita melakukan sesuatu amal, walaupun memang dari segi salary misalkan kecil ataupun besar, ya ingat gitu ya, bahasan terbesarnya adalah di akhirat gitu ya, dari Allah. Masya Allah, ini sangat luar biasa banget ya teman-teman. Yang aku tangkap dari pembicaraan Teh Ena tadi, ini tuh jadi kayak seperti hubungan keluarga melebihi segala sesuatu gitu. Bahkan karena kan ini judulnya itu kan kantor, tapi kayak hubungan antara karyawan dengan keluarga karyawan pun sangat erat gitu ya Teh ya. Kayak Masya Allah ya, tepat banget ya. Jadi kita saat kalau ada karyawan yang sakit gitu ya, kita kan sebenarnya udah ada tunjangan kesehatan tuh ya, dan kalau kita tunjangan kesehatannya ternyata kurang pun, kita carikan gitu ya bantuan kesehatan yang lain juga. Itu jangankan SDM-nya gitu, pasangan
sama-sama kita perjuangkan gitu ya, cari-carikan biar ya, karena kalau kita nggak nolong keluarga sendiri, kita nolong siapa sih gitu ya. Oke, setelah tadi kita ngobrolin tentang manajemen sumber daya manusianya, sekarang aku tuh kepo banget nih Teh, tentang bagaimana proses rekrutmen di perusahaan relawan Nusantara ini. Jadi kalau proses rekrutmen sebetulnya kita sama ya, melewati proses, kita ada konsultan sumber daya manusia juga, konsultan sumber daya manusia kita. Jadi saat kita ada lowongan, kita sampaikan kita ada kebutuhan posisi ini gitu ya. Tapi kita juga sebelum ke posisi itu, kita lebih mengutamakan gitu, kita kan komite relawan Nusantara nih gitu ya. Jadi kita ini sudah jaringannya nasional banget gitu, tapi kita share dulu nih sebelum nanti kita ke pihak eksternal yang bukan relawan Nusantara, kita share dulu ke relawan Nusantara. Kenapa gitu ya? Karena mereka itu udah aset gitu ya, udah paham banget gitu seluk-beluk relawan, seluk-beluknya pekerjaan-pekerjaan dan lelah-lelahnya, perjuangannya relawan Nusantara itu ngapain aja udah tahu. Jadi kita duluin dulu relawan Nusantara. Nah kalau memang nggak ada di situ baru kita keluar. Nah dari situ ya sama sih ya, sama dengan proses lainnya kita biasanya ada tes yang tes tulis gitu ya, interview seperti itu. Tapi memang ada beberapa keunikan juga sih. Jadi selain ada tes tersebut juga kadang-kadang kita kalau melihat ada relawan yang memang sudah ada kompetensinya di situ, kita langsung tunjuk. Apalagi kita tahu gitu ya, belum bekerja gitu ya, langsung aja kita ajak. Beberapa SDM kita sebagian besar seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena kita lebih butuh potensi dan kompetensinya itu dibandingkan dengan kalau kita ngecek keluar lagi kan ya, khawatir memang tidak sesuai harapan. Kita 80% seperti itu kan. Jadi kita udah tahu nih, seperti namanya Pak Sugeng Jaya Saputra gitu, sama gitu, beliau ahli dari bidang tanggap bencana gitu ya, evakuasi kayak gitu. Pak Abdul Umar gitu ya, luar biasa gitu, beliau ahli juga tanggap gitu, sama dokumentasinya bagus gitu ya, seperti itu. Apa ya, banyak lah kalau kita sebutkan satu-satu, banyak ya, dan semuanya kita mau tunjuk. Makanya relawan Nusantara ini sebagian besar SDM-nya tuh dari berbagai kota, yang bukan dari Bandung aja. Dari Bandung mungkin cuma 1-2 orang aja gitu, misalnya dari luar kota yang memang langsung kita tunjuk, tarik ke sini. Oke, ini sangat menarik banget ya viewers yang aku tangkap di sini. Jadi dalam kantor relawan Nusantara ini tuh memperdayakan relawan itu sendiri untuk bagaimana supaya relawan itu sendiri tuh merasakan pahit manisnya menjadi relawan, sehingga ketika bekerja pun mereka dapat apa ya, mencurahkan tenaga, pikiran, hati mereka tuh sebagai relawan juga gitu ya Teh ya. Oke, selanjutnya nih Teh, selain tentang apa ya, program pemberdayaan buat karyawan di sini, apa aja sih program-program yang diadakan HRD untuk menopang karir-karir para karyawan di sini? Misalnya ada training kah, ada tambahan ilmu lain sebagainya. Oke, jadi sebetulnya karena kemarin tuh kita terhambat pandemi ya 2 tahun. Kalau sebelumnya itu waktu masa-masa offline tuh kita sebetulnya ada. Jadi awal ada SD masuk tuh, kita tuh ada yang pertama namanya OPP, orientasi pejuang peradaban namanya. Jadi kita mengenalkan grand design dari perusahaan kita sendiri seperti apa, visi misinya seperti apa, hingga akhirnya semuanya tahu gitu ya, visi misi lembaga yang sebenarnya, dan sampai ke dalam-dalamnya lah, sampai kita tuh udah berada di grup mana, founding fundernya siapa kayak gitu. Nah setelah OPP ada juga sebetulnya Citra gitu ya, itu Citra itu singkatan. Jadi sebetulnya di sana peningkatan kapasitas bagian seperti sekarang ya, kita belajar public speaking tuh gimana gitu ya, berinteraksi dengan orang lain gitu ya, belajar problem solving kayak gitu. Kemudian ada juga programnya Citra. Terus ada juga kalau setelah masuk udah tetap nih, ada juga nanti ada jenjang karir yang dinamakan PDP. PDP itu Officer Development Program. Jadi itu untuk menjembatani seorang officer yang tingkatan officer kita untuk bisa belajar hal-hal yang untuk nantinya kalau dia menjadi manajer gitu. Itu untuk officer. Ada juga MDP gitu ya, manajemen gitu ya, development program. Nah itu untuk seorang manajer belajar untuk menjadi seorang SM, senior manager gitu ya.
Ada juga sistem ODP gitu ya. Nah ini khusus untuk senior manager ke atas gitu ya, untuk belajar bagaimana jadi direktur gitu. Jadi hal itu ternyata dipelajari gitu. Jadi bukan hanya dia tuh menjadi bawahan sama atasannya yang oh gini loh, ternyata atasannya tuh strategi-strateginya bukan hanya saat kita dalam konteks pekerjaan aja, tapi memang ada kita training hal seperti itu, sehingga kita saat nanti ternyata dia lulus atau waktunya saat untuk siap jenjang karirnya naik gitu ya, dia udah siap gitu, seperti itu. Dan kita juga sebetulnya selain ke hal-hal tersebut, di perusahaan kita tuh ada hal lain juga. Seperti apa, kita ada mini MBA tuh kalau di ITB tuh ada, jadi kuliah manajemen bisnis administration gitu ya, jadi kuliah bisnis gitu ya dan manajemen seperti itu. Nah di sini juga ada gitu ya, jadi ada mini MBA-nya gitu. Mudah-mudahan ada lagi ya setelah selesai pandemi nanti. Nah ada juga sebetulnya seperti sekarang tuh ada Go Grade gitu. Go Grade itu untuk apa gitu, untuk jadi kalau kita nih udah S1 gitu pengen S2 dikasih beasiswa gitu ya sama perusahaan 50% gitu ya, seperti itu. Jadi insya Allah perusahaan akan mengoptimalkan gitu ya karyawannya untuk menyiapkan kesiapannya untuk naik karir terus gitu. Dan naik karirnya itu tidak hanya dengan ada kekosongan posisi atas langsung naik, enggak gitu, tapi perlu ada kesiapan juga, kompetensinya gitu, dan kesiapan atas kepahaman dia tentang kelembagaan. Wow, keren banget ya viewers. Tadi begitu banyak banget program yang diadakan oleh HRD untuk menopang karir atau jenjang para karyawan di sini. Terus aku tuh ngamatin banget nih Teh, ternyata karyawan di sini tuh ada IP, ada lain sebagainya. Sebenarnya itu tuh tujuan untuk apa sih? Nah ya sip, inspirasi pagi gitu ya atau IP gitu ya. Tapi kadang-kadang itu juga kadang-kadang IP-nya tuh petang sore gitu ya, kadang-kadang malam gitu ya. Itu untuk apa gitu. Jadi kalau sebetulnya kita kembali ke IP itu sendiri, inspirasi pagi, jadi agar semua itu panas ya, sama-sama bareng semuanya itu jam 8 tuh kita sama-sama bikin on gitu. Kalau namanya motor kan kita perlu panasin nih gitu ya. Nah begitupun dengan kita semua gitu, karena apa, kalau nggak ada inspirasi pagi mungkin semuanya bisa langsung, sebenarnya bisa langsung lebih cepat mengerjakan deadline-nya masing-masing, tapi tidak ada penyamaan visi misi lagi, penyamaan info, atau ada info-info yang terlewat antara SDM atau antara departemen seperti itu. Jadi inspirasi pagi itu fungsinya adalah menyemangati kembali, memberikan, kalau di sana ada arahan gitu ya, ada berbagi info antara departemen atau divisi atau perorangan seperti itu. Jadi kita semua nggak miscommunication, nggak misinformasi gitu, khususnya terkait lembaga itu sendiri gitu. Dan yang penting banget tuh kita di IP itu adalah setiap hari diingatkan gitu ya bagaimana visi misi lembaga gitu, dan setiap hari diingatkan bahwa pentingnya nilai-nilai lembaga gitu ya. Kita kan inspirasi paginya bukan hanya tentang visi misi, tapi juga di sananya ada Asmaul Husna bareng gitu ya, ada tilawahnya juga gitu, dan selalu diingatkan gitu ya, khususnya sama direktur kita itu tentang 4 prinsip gitu ya, atau 4 cara untuk sukses dunia akhirat gitu ya, seperti sholat tepat waktu, infak, birrul walidain, sama satu lagi apa sih teh, sedekah ya sudah lupa ya, siap seperti itu. Kayak luar biasa sekali ya, ternyata inspirasi pagi ini atau inspirasi petang juga mungkin ya Teh, ini tuh secara sederhana mungkin untuk membangun spirit atau membakar semangat mereka di awal sebelum mereka kerja gitu ya Teh. Selain itu juga mungkin untuk membangkitkan ruhiyah, fikriyah, dan jasa dia para karyawan di sini supaya semangat kerjanya, karena balik lagi tadi kan di sini adalah relawan gitu, jadi untuk lebih semangat dan lebih apa ya, lebih fighting dalam pekerjaan mereka gitu mungkin ya Teh. Iya betul banget, sama kita juga mendatangkan berbanyak-banyak pemateri dari luar juga, bukan hanya dari internal, juga dari luar juga banyak. Kayak terakhir kemarin tuh kita mendatangkan dari direktur tempat wisata kayak Langgeng Jogja gitu ya, luar biasa. Kita juga sering juga mengundang Pak Aher tuh gitu ya, yang mantan kemarin ini ya gubernur gitu ya Jawa Barat. Kita juga pernah mengundang dari Kemenag gitu ya, luar biasa. Banyak lah kita mengundang dari luar negeri untuk menguatkan kita semuanya sama gitu. Untuk pengetahuan kita lebih luas, jadi bukan hanya tentang keperusahaan aja gitu ya, atau kekinian kedesenian aja, kelembagaan, tapi juga memang kita perlu juga informasi-informasi
benchmark dari perusahaan-perusahaan lain gitu, pun baik itu keperusahaan atau keagamaan juga untuk rupiah kita. Betul banget. Ini sangat mind blowing banget ya teman-teman. Oke, tadi aku ke-notice banget kita sama 4 kunci sukses di perusahaan ini ya. Salah satunya keempat itu adalah sholat tepat waktu, birrul walidain, sedekah atau infak, dan tilawah. Nah, bagaimana sih cara Teteh sebagai HRD gitu untuk memonitoring para karyawan di sini agar mereka tuh melaksanakan hal-hal tersebut gitu? Ya, jadi sebetulnya kalau 4 kunci sukses yang tadi itu sebetulnya baru ya. Jadi kita belum sampai ke ada monitoring hal tersebut. Tapi insya Allah kita baru mau Ramadan sekarang kita mau mengadakan challenge nih untuk 4 hal yang tadi. Jadi challenge untuk bagaimana dia hari ini melaksanakan 4 hari enggak gitu ya, atau pekan ini, bulan ini capainya seberapa persen sih dari targetnya gitu. Tapi biasanya kita sebetulnya ada juga mutabah yaumian yang dicek setiap harinya setelah di absensi ada gitu. Jadi kita nggak bisa checklist pulang gitu ya atau N gitu kalau dia belum isi mutabah yaumian. Nah di situ banyak banget ya, ada qiyamul lail, ada sholat subuh, ada tilawah juga gitu ya. Kita juga bahkan ada edukasi perkanan yang harus dicari biasanya itu setiap hari Senin gitu ya. Checklistnya udah nggak pekan kemarin gitu ya, seperti itu juga ada. Masya Allah. Oke, mungkin sekarang adalah pertanyaan menuju akhir atau last question mungkin ya Teh. Selama Teteh menjabat jadi HRD nih, pernah gak sih menghadapi, tentu pernah gitu ya, menghadapi masalah yang luar biasa mengenai karyawan atau lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan HRD gitu. Nah, masalah apa sih yang dihadapi dan bagaimana solusi atau cara Teteh menghadapi masalah tersebut? Oh, iya. Jadi sebetulnya kalau relawan Nusantara sendiri sih kalau masalah besar banget belum ada ya, alhamdulillah kita semuanya masih baik-baik aja. Cuman memang pernah ada kasus kita posisinya itu di manajer respon ya, manajer respon. Beliau sebetulnya ada sedikit gangguan kejiwaan kayak gitu. Tapi memang bukan bawaan dari kantor relawan Nusantara, apakah itu pekerjaan under pressure-nya bukan. Kita mendapatkan informasinya bahwa itu adalah kondisi keluarganya. Nah itu yang menjadi titik catatan bagi kita semua. Makanya sekarang itu kita ada tim konseling khusus gitu. Jadi setiap pekan kita mengingatkan, setiap kalau udah ngisi checklist kehadiran IP tuh dan ada yang mau konseling gitu, silahkan kita membuka HR klinik gitu ya, seperti itu. Karena dikhawatirkan hal-hal itu terjadi, bahkan bisa jadi bukan dari dalam pekerjaan ya kasusnya, tapi dari dalam rumah, hingga akhirnya saat dia semakin parah gitu ya. Kenapa parahnya kelihatannya dari mana? Jadi beberapa bulan dia masuk tapi dia sebagai atasan tapi tidak ada apa-apa gitu keluhannya, itu tidak ada penugasan. Nah dia sendiri setiap pekerjaan sedikit lalai, semakin sini makin lalai gitu ya, hingga akhirnya dipanggil lah, dan akhirnya kita berikan PHK tapi dengan bantuan gitu ya, karena beliau juga membutuhkan gitu ya. Jadi bantuan selama 1 tahun sebagai pengganti PHK-nya kita berikan kafalah 1 bulan, walaupun tidak sesuai dengan gajinya ya, karena gajinya sudah besar karena manajer. Jadi sedikit lah itu mah kasih sayang kita gitu ya kepada beliau gitu. Itu sih. Kalau yang lainnya kita paling ada kasus-kasusnya sama koordinator relawan gitu ya, yang kasus-kasus seperti fraud gitu ya, atau affair. Jadi kita itu sebetulnya lembaga kita tidak menghalalkan 2 hal. 2 hal itu apa aja? Fraud dan affair gitu. Fraud itu adalah apabila seseorang sudah bermain dengan uang gitu, misalnya bermain dengan uang itu adalah ada kelalaian manajemen keuangan hingga akhirnya dia menyelewengkannya gitu ya, apakah itu untuk pribadi atau untuk orang lain tanpa pengetahuan atau tidak sesuai dengan seharusnya gitu dananya. Nah yang kedua tadi affair gitu. Affair itu seperti apa? Jadi berhubungan dengan lawan jenis yang memang bukan mahalnya gitu. Jadi ada juga kasus seperti itu, tapi kalau di khususnya SDM KRN sih belum ada, cuman adanya di koordinator relawan ya, dan kita biasanya memang langsung ya kita samakan dengan amil kita peraturannya, langsung di-cut, baik itu mau apapun, nggak nunggu-nunggu lagi, langsung cut, langsung ganti gitu. Jadi kalau di sana kan bukan PHK ya, kalau di Korel ya kita selesaikan aja seperti itu. Oke.
Sekarang mungkin dari Teteh adakah apa ya pesan-pesan mungkin buat teman-teman di viewers sini gitu, buat gimana sih hubungannya gitu antara, atau seberapa penting konseling ini tuh di bidang industri gitu. Jadi kalau beberapa statement yang bisa disampaikan adalah ya penting banget gitu ya. Jadi kita itu memang bukan hanya perlu memperhatikan SDM kita sendiri gitu, tapi kita juga perlu memperhatikan juga bagian dari pasangan kita, pasangan dari SDM-nya. Kalau pasangan saja kurang, ternyata kita juga perlu juga perhatian juga kepada keluarganya gitu ya, apakah itu keluarga kecil atau keluarga besarnya gitu ya, karena kita nggak pernah tahu isi dari kelelahan yang ada di dalam pikiran per SDM kita. Mungkin bisa jadi sebetulnya dari pekerjaannya dia merasa enjoy gitu ya, walaupun ada pressure nih pekerjaannya, tapi sebenarnya dia udah enjoy gitu karena merasa ini adalah yang dia sukai gitu, yang dia nikmati gitu. Tapi ternyata ada masalah hal yang lain gitu ya, ya seperti keluarga yang menjadi saya mendominasi kelelahannya gitu ya. Nah itu jadi perlu kita perhatikan juga. Nah begitu pun juga selain dari keluarga juga kita perlu juga tetap fokus gitu, tetap fokus juga dengan kelembagaannya. Jadi kita memperhatikan beban kerjanya seperti apa gitu, jangan sampai berat sebelah gitu ya pekerjaan si A dengan si B gitu, seperti itu. Jadi kita perlu fokus terus gitu ya, jangan sampai lengah gitu ya. Kita sebagai HR tuh langsung tanya terus gimana kabarnya, gimana kabar keluarganya. Kita sering kayak gitu, apalagi kepada SDM yang ada di luar kota ya khususnya gitu. Kita sering memperhatikan juga keluarga-keluarganya yang ada di dalam kota juga tetap gitu ya, kita sama seperti keluarga sharing-sharing gitu ya, gimana kabarnya gitu, karena saling mendoakan lah gitu ya kalau kayak kecil ya, penting banget gitu ya. Karena kenapa? Karena kita menjadikan SDM ini tuh, SDM lembaga itu kan sebagai apa ya, aset gitu ya. Karena kita belum tentu kalau saat kita SDM kita itu resign gitu ya, atau berhenti pekerjaan atau di PHK gila, kalau dia melakukan hal yang buruk, kita bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dari beliau atau sama gitu ya. Kita bisa jadi mendapatkan yang belum tentu sesuai harapan kita. Wah, Masya Allah ya teman-teman semua, udah tadi kita dengar dari menit pertama sampai sekarang udah last minute. Kita udah dengar banget, begitu mind blowing banget hari ini yang kita dengar dari Teh Erna selaku HRD dari Kantor Relawan Nusantara Bandung. Oke, jadi teman-teman ini sangat membuka mindset kita banget bahwa emang konseling di dunia industri atau perkantoran itu benar-benar sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita apa ya menyepelekan konseling gitu, kayak mungkin mikir konseling itu cuma buat orang-orang nakal atau orang-orang yang melanggar peraturan, tapi ternyata konseling itu perlu dibina sebelum atau bahkan maksudnya pra kejadian gitu. Jadi untuk meminimalisir kejadian yang kita gak mau terjadi itu ya Teh, kayak gitu. Contohnya tadi yang dari Teh Ena sendiri, begitu banyak program untuk menopang karyawan-karyawan di sini supaya lebih grow up lagi. Nah mungkin cukup sekian talkshow dari saya. Aku Kamila dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi angkatan 2019 dan bersama narasumber keren saya Teh Erna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.